Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang definisi dari pembelajaran PAI. Yang poin pertama adalah pengertian pembelajaran. Pembelajaran ialah membelajarkan peserta didik menuangkan asas pendidikan maupun teori belajar, yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membentuk siswa belajar sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa tersebut. Yang kedua adalah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan Islam as-sabani, mengartikan sebagai usaha pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dan pada kehidupan pribadinya atau pada kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut An-Nawawi, pengertian pendidikan agama Islam adalah sebagai pengetahuan pribadi dan masyarakat sehingga dapat memeluk Islam secara logis dan sesuai secara keseluruhan, baik dalam kehidupan individu maupun dalam masyarakat. Terus yang poin yang terakhir adalah definisi dari pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI adalah proses interaksi edukatif yang terjadi antara guru dengan siswa yang ada di kelas dalam proses pembelajaran tersebut. Sebagaimana dikatakan Subjamaah 2009 halaman 1 bahwa guru menempati kedudukan sentral dalam kegiatan proses pembelajaran. Artinya, guru adalah orang yang mentransformasi nilai yang terdapat dalam kurikulum untuk dijabarkan dan dilaksanakan melalui suatu proses pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Siti Syarah dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya perkembangan zaman saat ini teknologi informasi berkembang sangat pesat dan hal itu tidak bisa dihindari oleh semua orang. Bahkan proses pembelajaran saat ini lebih menekankan pada proses mengajar dengan menggunakan media pembelajaran, entah itu dengan menggunakan media dari HP ataupun dari seperti hanya pembelajaran daring saat ini. Medianya yaitu melalui informasinya bisa di-share melalui WA group seperti itu dan lain sebagainya. Nah, untuk itu peran teknologi informasi dan komunikasi sendiri terbagi menjadi beberapa aspek. Baik, yang pertama yaitu akses informasi. Di sini teknologi informasi dan komunikasi bisa digunakan dengan menggunakan dengan adanya jaringan, baik itu jaringan internet ataupun jaringan wifi. Nah, zaman saat ini jika guru merasa kesulitan dalam memahami materi, maka bisa mencari atau searching dengan menggunakan Google. Nah, itulah kegunaan teknologi informasi untuk mengakses informasi. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan produktivitas teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam dunia pendidikan juga dapat meningkatkan produktivitas yaitu melalui teknologi. Nah, hal-hal tersebut untuk mengatasi masalah seperti halnya yang pertama yaitu pengolahan data melalui Word. Kemudian yang kedua pengolahan data angka. Nah, itu biasanya untuk para pebisnis atau kerja itu dengan menggunakan datanya bisa ditangani dengan melalui pengolahan data Excel pada Excel. Kemudian yang ketiga yaitu pengolahan data gambar yaitu atau melalui PowerPoint atau aplikasi grafik. Kemudian yang keempat yaitu pengolahan suara dan video. Peran teknologi informasi dan komunikasi yang ketiga yaitu alat bantu. Nah, alat bantu di sini memiliki posisi yaitu sebagai media pembelajaran. Seperti pembelajaran kita pada saat ini, kita harus lebih menekankan pada media pembelajaran supaya peserta didik tidak merasa bosan dengan menggunakan slide proyektor seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu manajemen pendidikan. Nah, di sini kegunaan dari manajemen pendidikan itu yaitu untuk merupakan proses pengembangan informasi dengan melalui via online dalam dunia pendidikan pada jenjang sekolah menengah dapat diterapkan untuk memberikan nilai raport. Nah, seperti halnya kita untuk masuk menerima peserta didik baru itu bisa diakses melalui via online. Kemudian yaitu untuk penelitian kegiatan. Jadi kita itu tidak perlu
harus ke tempat, kemudian bisa melakukan angket atau survei itu melalui penelitian melalui via online. Kemudian yang keenam yaitu hiburan. Jadi supaya peserta didik itu tidak merasa jenuh, maka dalam dunia pendidikan diadakan untuk memberikan seperti video atau hiburan lainnya supaya kegunaannya supaya peserta didik tidak merasa bosan. Jadi sebagai pendidik atau orang tua kita juga harus mengikuti perkembangan zaman tentang teknologi informasi dan komunikasi, tetapi kita juga harus memanfaatkan hal tersebut dengan sebaik mungkin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Fajar Ramadan, NIM 201180464, kelas PAIM. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Poin C yaitu fungsi dan manfaat TIK dalam pembelajaran PAI. Yang pertama adalah segi fungsi TIK dalam pembelajaran PAI. Tentunya dengan kemodernisasi dari zaman, perlu adanya upgrade atau peningkatan dari pembelajaran PAI yang tradisional ke arah PAI yang menggabungkan antara tradisional dan modern, sehingga nantinya semua aspek yang ada pada sekitar kita dapat digunakan sebagai fasilitas, tentunya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. PAI di sini masih terbilang menggunakan metode yang tradisionalis, yaitu metode ceramah, metode praktek, dan lain-lain. Nah, itu kemungkinan di zaman ini masih kurang relevan untuk digunakan, sehingga perlu adanya peningkatan dengan menggunakan TIK. Dan fungsi yang akan saya bacakan yaitu 1. Sebagai paradigma baru dalam pembelajaran PAI, di mana paradigma adalah sudut pandang atau terobosan baru yang akan dibawakan dengan mengintegrasikan modernisasi dan juga tradisional, sehingga nantinya dapat lebih relevan dan efektif digunakan oleh guru atau pendidik untuk mengajar di kelas pembelajaran PAI. Yang kedua adalah sebagai alat bantu pembelajaran, di mana TIK ini digunakan sebagai alat bantu atau fasilitas atau sebuah pelengkap untuk memberikan suasana baru bagi pembelajaran PAI, sehingga tidak selalu monoton dengan hanya buku dan papan tulis saja. Yang ketiga yaitu sebagai sumber ilmu dalam pembelajaran PAI. Nantinya TIK digunakan sebagai fasilitas untuk mencari sumber-sumber ilmu seperti e-book,
terus jurnal, terus bahkan pengetahuan-pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai dasar untuk belajar. Namun tentunya masih dalam bimbingan, arahan, dan kontrol dari guru. Poin D adalah sebagai peningkat kualitas pembelajaran PAI. Mungkin dengan adanya TIK, input dan output dari pembelajaran PAI akan lebih meningkat. Jadinya inputnya juga bisa lebih efektif dan outputnya juga peserta didik paham dengan materi yang diterima. Yang kedua yaitu segi manfaat TIK dalam pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu pemanfaatan pembelajaran PAI yang multimedia atau lebih modern. Yang kedua, penggunaan e-book, e-learning, internet, media massa, media cetak sebagai sumber belajar. Yang ketiga, efektif dan efisien serta tepat sasaran dan juga tepat guna. Yang keempat, sebagai fasilitas mempermudah pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.